Halo Sobat Jiwa, senang sekali kembali bertemu dengan Sobat Jiwa. Semoga senantiasa sehat dan bahagia ya. Kembali lagi di Podcast Mar, Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Tanggal 29 Oktober ini merupakan Hari Stroke Sedunia, di mana tema tahun ini ya dok, yaitu Together We Are Greater Than Stroke, yang artinya adalah bersama kita lebih besar atau lebih hebat daripada stroke. Nah, sebenarnya penyakit stroke ini apa sih, dan apakah penyakit stroke ini bisa sembuh? Masa sih? Nah, ini perlu kita ulik lebih dalam dengan pakarnya yang telah hadir bersama kita pada hari ini, Dr. Zainal Arifin, spesialis saraf. Beliau merupakan dokter saraf di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Selamat datang dokter, terima kasih telah hadir bersama kita. Baik, nah untuk selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai stroke. Nah, stroke ini sebenarnya apa sih dok? Ya, stroke itu per definisi ya, dikatakan bahwa stroke itu suatu sindroma klinik. Jadi sindroma klinik yang ditandai oleh adanya defisit neurologis vokal atau global dan berlangsung lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam yang berakhir dengan kematian. Jadi maksudnya defisit neurologis, mungkin yang para pemirsa ya ketahui, defisit neurologis itu biasanya kalau vokal misalnya didapatkan kelemahan anggota gerak atau asimetris wajah atau rasa gebas satu sisi. Intinya vokal itu satu sisi, yang sebelah kanan atau sebelah kiri, atau yang bersifat global menyeluruh, misalnya sampai menyebabkan kesadaran menurun. Dan kata kuncinya dari stroke itu sifat akut ya. Jadi kalau ada seseorang, misalnya keluarga kita, tiba-tiba ya, kata kuncinya tiba-tiba dia merasa ada kelemahan yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, ada rasa gebas yang sebelah kanan, yang gebas sebelah kanan atau sebelah kiri, harus hati-hati. Kemungkinan besar ini adalah gejala dari stroke. Dan berlangsung lebih dari 24 jam. Bisa saja berlangsung kurang dari 24 jam, bisa sembuh sendiri, yang disebut dengan serangan otak sepintas. Atau kurang dari 24 jam, tapi jelas itu oleh karena gangguan vaskuler. Jadi kalau misalnya trauma, kecelakaan, itu tidak dalam kategori masuk stroke. Saya kira itu intinya. Jadi memang stroke ini bervariasi gitu ya dok ya, betul. Maksudnya dari yang ringan sampai yang berat gitu. Nah kalau misalnya kita menemukan gejala-gejala tadi nih dok, mau di kolega ataupun keluarga kita, itu apa sih dok penanganan awal sebagai awam nih ya, biar kita sama-sama aware gitu. Iya betul. Jadi outputnya ya, keluaran klinisnya. Jadi seseorang serangan stroke ya, bagaimana keberhasilan output klinisnya itu tergantung dari kecepatan kita dalam penanganan ya. Ada yang disebut dengan periode emas. Jadi periode emas itu bagaimana pasien stroke itu bisa ditangani dalam waktu kurang dari 4,5 jam. Jadi kalau ada keluhan, mungkin ada singkatannya itu, segera ke RS. Itu misalnya kita dapatkan simetris wajah, ada mulut mencong ke kanan atau ke kiri, atau mata sebelahnya nggak bisa buka, nah itu kan G-nya itu gerakan menurun ya, gerakan abnormal menurun, misalnya kelemahan motorik sebelah kanan atau sebelah kiri, lebih sifatnya itu vokal ya. Kemudian ra, misalnya bicara pelo ya, segera ke gebas rasa kanan atau rasa rasa gebas sebelah kanan kiri. Kemudian ranya itu biasanya pasien mengeluh rabun atau penglihatan separuh aja. Separuh kan biasanya kalau kelainan refraksi kan dua-duanya ya separuh aja. Nah, misalnya itu, nah itu kita harus waspada ya. Kalau S-nya itu bisa jadi misalnya pasien mengeluh sakit kepala mendadak berat yang tidak pernah dirasakan, atau gangguan keseimbangan yang mendadak berat dan keseimbangan. Jadi
prinsipnya kalau kita menemui keluhan seperti itu harus segera ke rumah sakit, Dan kalau misalnya penanganan lebih cepat, tentu saja outcome klinisnya lebih bagus. Karena seperti kita ketahui bahwa rilis terakhir bahwa stroke adalah penyebab kematian yang pertama malah justru, dan penyebab kecacatan nomor 1. Jadi memang harus hati-hati, harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi memang harus segera agar outputnya juga lebih maksimal dan lebih baik ya dok ya. Nah kalau stroke ini dok, sebenarnya siapa saja sih yang bisa mengalami, dan mungkin yang sering mengalami stroke tuh yang seperti apa? Ya, jadi stroke itu kalau kita lihat itu adalah akibat dari suatu katakanlah penyakit ya, misalnya dia hipertensi, diabetes gitu loh. Jadi kalau bisa diringkas bahwa faktor risiko terjadinya stroke itu ada yang faktor risiko bisa kita manipulatif atau ada juga faktor risiko yang tidak bisa kita manipulatif lagi. Contoh faktor risiko yang nggak bisa, misalnya umur. Kan umur kita nggak bisa mau memudahkan atau memperhatikan, nggak bisa. Umur, jenis kelamin, kalau udah ditakdirkan jenis kelamin laki ya bisa kita kan tidak punya hak apapun ya. Dikatakan bahwa di dalam penelitian laki-laki lebih besar untuk terjadi stroke. Kemudian ras, misalnya suku bangsa, ada beberapa suku bangsa tertentu atau ras tertentu yang kecenderungan terjadi stroke itu lebih besar dibandingkan suku ras lainnya. Kemudian mungkin faktor genetik, mungkin ada keturunan orang tua kita ke atas itu yang dulu kena stroke itu sangat insiden untuk terjadi stroke lebih besar dibandingkan nggak ada yang tidak memiliki genetik. Tapi ada faktor risiko yang bisa kita manipulasi, bisa kita perbaiki. Contohnya pasien stroke, faktor risiko stroke ada 3 yang besar sebenarnya ya, penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Kemudian mungkin obesitas, hiperkolesterol, nah itu salah satunya. Jadi intinya supaya kita bisa mengantisipasi untuk terjadi stroke adalah kita harus mengendalikan faktor risiko stroke itu sendiri. Dengan cara apa? Karena ada singkatannya juga tuh, sekaligus ya, cerdik. Cerdik itu artinya C-nya itu cek kesehatan rutin, ya mungkin tensi, kemudian kita cek laboratoriumnya, kalau ada diabetesnya kita cek diabetesnya, ya kan. Kemudian E itu nyalah dari asap rokok, jangan merokok ya, karena merokok itu salah satu faktor risiko untuk terjadinya stroke. R-nya rajin berolahraga atau beraktivitas, misalnya tiap hari rutin lari atau lari-lari kecil atau jalan paling tidak 3 km, paling tidak 30 menit. Kemudian D-nya diet ya, diet harus seimbang ya, jangan lebih banyak, harus banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, jangan terlalu banyak makan yang siap saji yang berlemak ya. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup ya. K-nya adalah kendalikan stres, karena salah satu faktor risiko tidak langsung maupun langsung itu stres. Misalnya terlalu banyak pikiran, kurang tidur, itu kan memicu hormon-hormon kortison ya. Kalau ada kalau dia hipertensi mungkin bisa menaikkan tekanan darahnya, kalau dia diabetes akan menaikkan gula darahnya. Sehingga itu kuncinya ya, segera ke rumah sakit dan berperilaku cerdik. Nah, itu aja kuncinya mungkin. Nah dok, kalau memang nih kita keluarga atau kolega ada yang sudah terkena stroke ini dok ya. Nah itu apa yang selain sudah ke rumah sakit, misalnya sudah dipulangkan, itu selanjutnya itu bagaimana dok? Apakah ada tips supaya, kan kata di masyarakat nih stroke tuh bisa sembuh. Nah itu benar nggak sih dok? Ya, walaupun stroke itu bisa sembuh, tetapi yang paling penting adalah mencegah terjadi serangan stroke ya. Jadi seperti pertanyaan tadi, Dr. Anggi, kalau misalnya pasien udah pulang ke rumah sakit, ya kita lihat dulu. Kadang-kadang ada pasien stroke yang sembuh total 100%, dia tidak ada sequelnya, ya kan? Kemudian yang kedua, ada sequelnya tapi ringan. Tapi yang paling berat dan harus diperlukan peran keluarga yang sangat besar itu kalau stroke-nya, kalau pasiennya sangat tergantung pada kita. Misalnya
pasien ada gangguan menelan atau tidak bisa imobilisasi, nggak bisa motoriknya sangat berat. Nah itu memang justru sebenarnya pengalaman saya, justru yang jadi problem nantinya itu kalau ada sequela stroke itu justru pasca stroke-nya. Mungkin kalau fase akutnya udah lewat ya, udah diatasi ya, tapi nanti ini pasca stroke-nya, dan ini akan menjadi beban keluarga ya, dalam arti tanda kutip ya, beban keluarga. Bagaimana dia mendampingi terus. Kalau misalnya kalau pasien stroke yang pada saat serangannya itu produktif, kan itu sangat, kalau dia tulang punggung keluarga kan sangat bukan merugikan ya, sangat menyebabkan perekonomian keluarga bisa jadi mengganggu stabilitas keluarga ya, Dok. Ya. Nah, ini satu lagi, Dok, mungkin mau ditanyakan juga ke dokter. Kalau memang sudah pernah stroke, kemudian ada perbaikan gejala atau mungkin bisa dibilang sembuh gitu ya, Dok ya. Nah, untuk kemungkinan terjadinya stroke lagi itu ada nggak sih, Dok? Iya, memang kita tidak bisa menjamin ya, sama dengan penyakit-penyakit lain untuk serangan ulang. Kadang-kadang ada yang berulang sampai 2-3 kali, tapi ada juga yang berulang. Tapi yang penting pengalaman saya adalah supaya tidak mencegah terulangnya stroke itu adalah kita kendalikan faktor risikonya. Kalau dia faktor risikonya karena hipertensi, ya kita harus kontrol hipertensinya. Kalau dia diabetes, harus kontrol diabetesnya. Ya mungkin dokter akan memberikan, kalau dia pasien stroke karena penyumbatan, infak misalnya, mungkin sama dengan penyakit jantung ya, mungkin dokter akan memberikan obat-obat anti trombosis, anti pembekuan darah supaya tidak terjadi serangan ulang. Itu. Mungkin kalau pasien karena stroke karena pendarahan, mungkin hindari pasien untuk ngeden ya, ngeden misalnya kan, yang meningkatkan tekanan intrakranial yang meningkat, misalnya ngangkat yang berat-berat, ngeden kan itu salah satu faktor kalau memang dia terkena serangan stroke-nya pendarahan. Sekira harus dikenali lah faktor-faktor risikonya. Baik, Dokter. Dan harus kontrol teratur mungkin ya ke dokter saraf lah mungkin atau Ada pertanyaan tambahan nih, Dok, dari pemirsa. Nah, katanya kalau stroke itu kalau kita pakai jarum itu bisa lebih cepat sembuhnya, itu benar nggak, Dok? Itu adalah mitos ya. Jadi memang nggak benar itu, karena nggak bisa kita telusuri itu logikanya, ya. Itu hanya mitos aja. Baik, kalau misalnya layanan ini kan kita bicara pelayanan di Marzuki Mahdi ya, Dok ya, Pusat Kesehatan Jiwa. Tapi kan ada hubungannya juga nih, Dok, dengan stroke. Nah, kalau misalnya stroke ini pelayanan di Marzuki Mahdi ada apa aja, Dok? Ya, mungkin karena kita sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional ya. Jadi memang yang sering kita tangani adalah justru pasien-pasien pasca stroke ya, terutama pasien-pasien pasca stroke dengan depresi ya, ansietas misalnya ya. Kemudian kalau dia usia lanjut bisa demensia vaskuler. Memang kebanyakan pasien-pasien di kami itu justru pasien-pasien pasca akut ya. Pasca akut. Dan itu memang kadang-kadang gejalanya timbul seperti depresi, kemudian gejala-gejala seperti BPSD setelah pasien itu menderita stroke setahun, 2 tahun, baru ketahuannya itu. Dan biasanya kita sering menerima pasien-pasien seperti itu. Jadi memang layanannya terintegrasi berarti ya, Dok, ada yang saraf, kalau memang sudah sampai demensia dan depresi tadi bisa juga kita rawat bersama atau kita kolaborasi mungkin. Berkolaborasi. Nah gitu, teman-teman Sobat Jiwa. Baik, nah kalau misalnya masih penasaran mau konsultasi bisa datang langsung ke Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Tapi kalau mau kepo dulu boleh kepoin IG kita di @pkjn_rsjmm ya, atau bisa juga lihat di website kita, nanti googling aja nama Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, sangat menarik sekali, sangat menambah ilmu. Baik Sobat Jiwa, senantiasa jaga kesehatan kita ya, tidak hanya fisik tapi juga
kesehatan mental kita. Sampai jumpa di podcast Smart berikutnya.